Ya, kali ini gue bakal bawain film Kopeter Kopet-Kopet guys. Jadi jangan lupa ajak kakek nenek uju cicit kalian untuk menonton di channel ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Emma yang sedang sibuk mengecek barang-barang milik mendiang ibunya, di mana si ibu mati mendiskon umur akibat terus dihantui rasa takut di masa lalu. Di tengah kesibukannya, si ayah bernama Martin seketika mengalami serangan panik dan langsung mengambil barang-barang itu. Terlebih, ia tidak ingin lagi mengingat tragedi mengerikan di masa itu. Hingga saat si ayah pergi, Emma yang muak dengan semua ini tiba-tiba menemukan potongan-potongan koran, di mana koran tersebut menggambarkan jika saat muda ayah dan ibunya merupakan korban selamat dari serangan psikopat Warmer, di mana pada saat itu mereka mengalami teror psikopat saat tugas piket malam di kamar mayat. Setelah mengetahui berita tersebut, Emma yang ingin membuat ayahnya sembuh dari trauma berniat untuk menyelidikinya. Di malam harinya, Emma yang merupakan mahasiswa kedokteran memutuskan untuk magang shift malam di kamar mayat tempat ayahnya dulu bekerja, di mana sekalian ia ingin mengungkapkan teror psikopat yang pernah terjadi 30 tahun lalu. Hingga setelah berbincang dengan satpam bernama Ichi, Emma yang mengaku direkomendasikan dokter Tirta langsung diajak room tour terlebih dahulu. Nogle gange kommer de også op dernede fra. Det begynder at stinke hernede. Vi hellere tage et kig herop i obduktionen. Sambil berkeliling, Ichi memperingatkan Emma jika tempat ini sangat berhantu. Bahkan tidak jarang sering terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar otopsi. Namun, Emma yang bodo amat masalah jurik langsung menanyakan teror psikopat yang pernah terjadi di tempat ini. Meski risih membahasnya, Ichi berkata jika teror psikopat Pisau Carter memang pernah terjadi di tempat ini. Dan menurut kabar dan cerna, psikopat itu dikatakan memiliki ilmu rawa belong. Karena mau dieksekusi bagaimanapun, psikopat itu tidak bisa mati. Dan kini, psikopat itu sedang ditahan di sebuah penjara RSJ. Hingga setelah room tour selesai, Ichi meminta Emma untuk mempersiapkan diri sebelum besok bekerja di tempat ini. Di malam berikutnya, Emma memberitahu ayahnya jika dirinya bertugas di kamar mayat tempat dulu ayah bekerja. Dan malam ini, aku akan pergi bertugas shift malam. Mendengar hal itu, seketika Martin kembali merasakan ketakutan yang mendalam. Seketika suasana menjadi sepi dan mencekam ketika seluruh petugas sudah pulang. Namun dirasa pocong kuntilanak tuyul yang hanya ada di Konoha, Emma pun kembali bersemangat. Sesaat kemudian, Emma kembali merasakan aura mistis ketika ia mengecek kamar mayat. Hingga saat mengecek ruang otopsi, tiba-tiba saja Emma mendengar suara jeritan seorang wanita. Antara percaya dan tidak percaya, Emma merasakan sendiri gangguan mistis yang sempat dikatakan si sapam. Di pagi hari, Emma yang panik menemui si Ayang Ferdi. Guna menenangkan dirinya dengan mengajaknya sang sabrutan. Jelas saja rezeki nomplok. Ferdi yang baru bangun langsung disuguhi sarapan sang brut.
Setelah sang brutan yang tak lebih dari 5 detik langsung muncrat, Emma yang mulai rileks bercerita jika dulu ibunya menderita trauma berat setelah diteror psikopat pisau Carter. Dan akibat kejadian itu, ibunya mengalami stres parah karena merasa hidupnya selalu merasa diintai oleh psikopat. Hingga pada suatu ketika, ia pun memergoki ibunya mendiskon umur di pohon rambutan. Dan kini, ia melihat sang ayah mulai mengalami hal yang sama. Berniat untuk mencari psikopat Warmer dan membuktikan jika psikopat itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia pun berharap setelah membuktikan hal itu, si ayah akan kembali tenang dan hidup normal seperti sedia kala. Meski terdengar gila, namun verdict hanya bisa mendukung saja. Han der en masse mordere og tidligere I kan få et møde. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit Gelo, Emma beralasan jika dirinya adalah mahasiswa psikologi yang ingin melihat psikopat Warmer. Mendengar hal itu, si satpam bernama Johan langsung mengantarkannya. Lantas, ia pun berkata jika psikopat Warmer yang dulunya sangat brutal, kini sudah lapuk dan tua. Bahkan kini psikopat itu mengalami gangguan mata di mana ia sangat sensitif terhadap cahaya. Dan sebelum masuk ke ruangannya, Johan membekalinya sebuah alarm jika terjadi sesuatu. Melihat psikopat Warmer yang dulunya kejam kini sudah tua bangka, Emma pun langsung meluapkan kekesalannya. Lantas untuk menenangkan ayahnya, ia pun berniat merekam kondisi Warmer saat ini, sambil menyalakan lampu atau senter, dan benar saja, Warmer langsung merintih kesakitan karena tidak kuat dengan cahaya. De her sørgelige rester tilbage. Er traumerne værd? Mendengar alarm berbunyi, Emma yang merasa cukup memutuskan untuk segera pulang. Namun seketika Emma panik saat pintu tiba-tiba terkunci. Lantas, sambil memanggil bantuan, ia pun heran saat melihat sesuatu di rak. Namun tanpa ia sadari, Warmer berusaha menghampiri Emma dengan langkah senyap. Untung saja pintu keburu dibuka. Di tengah kepanikan, Emma dimintai Dr. Gunper untuk menceritakan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Gunper yang penasaran menanyakan maksud kedatangan Emma yang menyelinap masuk ke tempat ini. Lantas, Emma berkata jika kedatangannya hanya untuk melihat kondisi psikopat yang telah meneror kedua orang tuanya, yang bernama Martin dan Muzi. Mendengar kedua nama itu sontak membuat Gunper kaget, karena Emma adalah anak dari survivor psikopat itu. Kemudian, Emma berkata jika sebenarnya ia berniat mengobati trauma ayahnya dengan ingin memperlihatkan keadaan Warmer saat ini. Dirasa cara tersebut tidak akan cukup, Gunper selaku dokter kejiwaan menawarkan diri untuk memeriksa kesehatan Martin. Mendengar hal itu, Emma yang merasa lega berniat memberitahu hal tersebut pada ayahnya terlebih dahulu. Singkat waktu, Emma memberitahu ayahnya jika kemarin ia sempat pergi ke rumah sakit Gelo untuk memeriksa keadaan psikopat Warmer. Dan kini si ayah diminta untuk melihat bukti rekaman di mana psikopat Warmer sudah tua bangka dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jeg har forsøgt at få at vide alt tilbage. Er det her traumerne værd, det her? Jeg har mødt en psykiater. Setelah memperlihatkan video itu, Emma meminta ayahnya untuk hidup dengan tenang dan melupakan segala trauma di masa lalu. Tak cuma itu, seorang dokter bernama Gunper bersedia membantu memulihkan kondisi Martin. Kemudian, scene beralih ke RSJ. Sungguh tanpa diduga, ternyata Warmer memiliki kaki tangan seorang pemuda Gelo bernama Ben. Tak cuma itu, psikopat Warmer yang sedang membuat topeng ternyata bekerja dengan salah satu pengurus rumah sakit untuk melancarkan aksinya. Dan kini,
Warmer menugaskan Ben untuk menghabisi salah satu incarannya, yaitu pembuka agama bernama Nico Mala. Singkat waktu, Ben mendatangi sebuah gereja untuk menemui Komala. Lantas tanpa basa-basi, Ben pun langsung menunjukkan tulisan tangannya yang tertulis nama Warmer. Sontak Komala pun panik saat melihat nama legend itu. Lalu saat Komala kabur, seorang misterius sedang menggunakan topeng cetakan wajah Warmer seperti psikopat Michelle. Bagaikan jurus Hokage keempat, tiba-tiba saja si botak sudah berada di depan gerbang. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba singkat waktu, si botak Ben terlihat santuy membuang mayat Komala di tengah keramaian. Scene beralih pada Emma, ia yang sedang bekerja pun heran saat melihat beberapa dokter dan kepolisian datang ke kamar mayat. Di ruang otopsi, mereka pun berkata jika luka pada jasad ini sudah dipastikan merupakan ulah psikopat Carter. Lantas mereka pun khawatir jika saat ini Warmer telah kabur dari RSJ. Akan tetapi seorang detektif bernama Charmer membantahnya karena saat ini psikopat itu dikurung. Namun seperti yang kita tahu, jika ada oknum dan kaki tangan yang telah membantu Warmer melanjutkan aksi kopetnya. Beberapa saat kemudian, Emma yang khawatir pada ayahnya meminta tolong pada Maria untuk menggantikannya berjaga sementara waktu. Maria pun diingatkan jika tugasnya hanya menunggu sambil mencatat beberapa laporan. Dirasa mudah, Maria meminta Emma untuk segera pulang saja. Namun tanpa mereka sadari, Ben yang tiba di kamar mayat bersiap melakukan sesuatu. Kemudian, scene beralih pada seorang pria bernama Jejen, yang baru pulang kumpul bersama si circle aki-akinya. Bagaikan ninja assassin, psikopat bertopeng Warmer menyambut Jejen dengan Carter. Hingga dalam sekaratnya, Jejen melihat sosok dengan topeng mengerikan menghampirinya. Di keesokan harinya, Emma dan yang lainnya panik saat menyadari Maria telah hilang saat sedang berjaga malam. Ternyata Maria sudah disekap oleh si botak Ben, sang kaki tangan psikopat Warmer. Di tengah kepanikan, Maria berusaha membujuk Ben untuk membebaskannya. Terlebih dirinya tidak tahu apa-apa. Hingga saat Ben menyebut nama Emma, ternyata Ben yang rada blow on malah salah tangkap dengan menganggap Maria yang berjaga malam adalah Emma. Hingga di tengah percekcokan, Maria pun syok parah saat dihampiri sosok bertopeng mirip psikopat Michelle. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Singkat waktu, Martin pun memenuhi permintaan putrinya dengan akan melakukan konsul kejiwaan bersama Dr. Gunper. Setibanya di ruangan, Gunper langsung membahas trauma yang selama ini Martin derita. Lantas, Martin berkata jika setelah insiden kopet yang ia alami sejak saat itu, ia dan mendiang istrinya tidak bisa lagi hidup tenang, dan seakan terus diintai sosok psikopat Warmer dengan senjata pisau Carternya. Hingga sang istri yang kurang iman memutuskan untuk mendiskon umurnya di bawah pohon rambutan. Sementara mereka berbincang-bincang, scene beralih dulu pada Maria yang telah mengetahui sosok di balik topeng Warmer. Dirasa ada kesempatan, ia yang menyadari Ben kurang kasih sayang berencana melakukan tipu muslihat. Den må gerne komme ind og lægge hende sammen. Der er plads til den kan ligge. Hingga saat Ben mulai lengah, Maria pun langsung melancarkan aksinya. Akhirnya,
Ben kaki tangan Kopet pun modar dengan merantai. Setelah menghabisi Ben, Maria mendapat telepon dari Emma yang sedang OTW bersama detektif Charmer. Saat diangkat, Emma merasa lega dan menanyakan keberadaan Maria saat ini. Namun Maria yang panik berusaha memperingatkan jika saat ini Emma dan keluarganya sedang dalam bahaya karena sebenarnya sosok psikopat itu adalah putrinya Warmer yang bernama Dr. Gunnifer. Ternyata Gunnifer berniat meneruskan legasi sang ayah yang terkenal dengan psikopat pisau Carternya. Dan kini, ia berniat menuntaskan korban yang berhasil lolos di masa lalu, yaitu Martin. Kembali ke RSJ, ketika Gunnifer ngebacot, tiba-tiba saja Martin menjadi kaku setelah meminum teh yang diracuni dengan obat pelumpuh. Di tengah rasa syok, Emma yang menyadari si ayah sedang melakukan konsultan berusaha meneleponnya, namun sudah terlambat. Di mana saat ini Martin yang sedang dibawa Gunnifer untuk menghadap ayahnya. Beberapa saat kemudian, Martin yang lumpuh tak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan dengan mimpi buruknya di masa lalu. Kembali kepada Emma yang baru sampai di RSJ. Di tengah kepanikan, Emma berusaha mencari keberadaan ayahnya di kantor Gunnifer. Di saat itu pula, detektif Charmer berusaha menyusul Emma yang akan melakukan tindakan gegabah. Hingga saat bertemu dengan Gunnifer, detektif Charmer berkata jika Gunnifer akan ia tahan atas tuduhan pembunuhan. Betapa syoknya Emma saat menyadari jika perkataan Maria terbukti benar. Kembali pada Martin yang akan menjalani treatment Kopet di tengah kelumpuhannya. Ia pun berusaha kembali menggerakkan tubuhnya. Namun untungnya Warmer yang kini buta hanya bisa mengendalikan pendengarannya. Di saat itu pula, Warmer berkata jika Martin sudah ditakdirkan mati di tangannya, di mana kegagalannya 30 tahun yang lalu, ia anggap sebagai aib dan reputasi. Untung saja Martin yang berhasil menggerakkan tubuhnya bisa melakukan epic comeback, hingga psikopat sepuh ini pun modar dengan senjatanya sendiri. Kembali pada Emma, dirasa situasi aman, Emma pun berusaha mencari jalan keluar. Namun tak lama kemudian Gunnifer kembali datang dengan Carternya. Melihat ayahnya baik-baik saja, mereka pun tinggal mencari jalan keluar. Akhirnya, Emma pun berhasil menghabisi Gunnifer dengan pistol milik Charmer. Beberapa saat kemudian mereka yang berhasil dievakuasi merasakan lega karena mulai sekarang teror Kopet Carter telah berakhir selamanya. Singkat cerita, Martin dan Circle Emma terlihat berlibur di pantai. Di saat itu pula, Emma pun merasa lega saat melihat senyum cerah dari wajah ayahnya, yang kini sudah terlepas dari rasa takut akan psikopat Carter.
now don't mean shit. New version, every day's a twist of fate. Oke cuy, film pun berakhir. Jadi, apakah kalian ingin film yang lebih terkopet-kopet, atau film yang ter-action-action, atau film yang terhoror-horor? Jangan lupa guys untuk ramaikan di kolom komentar sesuai apa yang kalian inginkan tentang film berikutnya guys.